Halo, selamat datang di Berlogika. Sebuah penerbit menerbitkan buku dalam 3 volume. Penulisan nomor halaman berlanjut dari volume pertama ke volume kedua dan ketiga. Banyak halaman pada volume kedua 50 lebih banyak dari buku volume pertama. Dan banyak halaman pada volume ketiga adalah 3/2 kali lebih banyak dari volume kedua. Jika jumlah nomor pada setiap halaman pertama, setiap volume buku, jadi gini, jika jumlah nomor pada setiap halaman pertama setiap volume buku adalah 1709 dan N adalah merupakan halaman terakhir, maka faktor prima terbesar dari N. Oke, ini soal panjang-panjang. Biasanya kalau udah lihat soal seperti ini kalian udah males ya. Karena udah ada prima lagi ya di ujung-ujungnya nih. Tapi nggak usah pusing dengan dengan pertanyaan ini sebenarnya ya. Terlepas dari soalnya di atasnya seperti apa. Jadi faktor prima terbesar dari N ini seperti apa? Intinya kalian harus dapatkan dulu nilai N-nya. Ya, setelah dapat nilai N-nya sebenarnya udah selesai. Tinggal cari faktor primanya. Misalnya angka 30. 30 itu apa? Faktor primanya. 30 itu kan 15 kali 2 ya. Atau 2 dikali 3 kali 5. Nah, faktor prima terbesar dari 30 adalah 5. Gitu ya. Jadi udah, gitu doang sebenarnya. Ya, faktor prima terbesar. Jadi mau N-nya berapa aja ya tinggal kalian faktorisasi prima. Seperti itu. Oke, tapi gimana untuk soal ini? Ya, jadi kita misalkan dulu, kita buat skema. Ini kan ada bukunya ada 3 volume ya. Jadi volume pertama, volume kedua, ada volume ketiga gitu ya. Ada volume pertama, volume kedua, volume ketiga. Banyak halaman pada volume kedua 50 lebih banyak dari buku volume pertama. Oke, jadi kalau misalnya di sini kita bicara banyak halaman ya. Total halaman ya. Ya sama semua ini ya, total halaman. Oke, ini saya hapus dulu. Oke, nah banyak halaman pada volume kedua itu 50 lebih banyak dari buku volume pertama. Oke, berarti kalau misalnya banyak halaman di volume pertama itu X, maka di sini ada berapa banyak benar ya istilah saya, ada berapa banyak halaman pada volume kedua. Dia bilang bahwa 50 lebih gitu, berarti 50 tambah X. Betul dong? Jadi kalau misalnya halaman volume pertama ada 200 halaman, berarti volume kedua 50 lebih banyak dari volume pertama yang 200 halaman, berarti 250 seperti itu kan. Oke, udah nangkap ya. Dan banyak halaman pada volume ketiga adalah 3/2 kali lebih banyak dari volume kedua. 3/2 kali lebih banyak. 3/2 kali lebih banyak dari volume kedua. Volume kedua itu apa? 50 tambah X gitu ya. Oke. Nah, lalu kata dia, jika jumlah nomor pada setiap halaman pertama setiap volume buku adalah 1709. Nah, ini hati-hati ya membaca soal-soal seperti ini. Jika jumlah nomor pada setiap halaman pertama setiap volume buku adalah 1709. Nah, sebelumnya ya saya mau kasih teori sedikit mungkin bagi yang belum tahu. Jadi dalam matematika jumlah itu tidak sama dengan banyak. Ya, misalnya gini, saya berikan bilangan 1, 4, ya 7, misalnya berapa lagi? 8 misalnya gitu. Kalau ditanya jumlah, ya jumlah dari semua ini, dari semua bilangan yang saya punya ini, 1 tambah 4, 5, 5 tambah 7, 12, 12 tambah 8, 20. Berarti jumlahnya ada berapa? Ada 20. Tapi kalau ditanya banyak, ada berapa banyak bilangan ini gitu? Ada 4. 4 buah bilangan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya jumlah nih ya, jumlah nomor pada setiap halaman pertama setiap buku ini ya, berarti dia punya dong halaman pertamanya seperti itu ya. Karena kalau kita baca lagi dari atas ya gitu. Nih, penulisan nomor halaman berlanjut dari volume pertama ke volume kedua dan volume ketiga. Jadi misalnya seperti ini. Buku pertama, misalnya seperti ini ya. Misalnya buku pertama itu ada 100 halaman ya, katakanlah 100 halaman ya.
Berarti buku kedua dengan kasus seperti soal ini berarti katakan ini halaman pertamanya berarti ya halaman pertama, halaman terakhirnya 100 gitu ya. Tapi kalau untuk buku kedua kalau dia berlanjut berarti ini bukan halaman 1 dong. Berarti halaman 101 gitu. Jadi ini yang dinamakan berlanjut ya. Maka dari itu kita bisa lihat bahwa jumlah nomornya adalah 1709. Nah, kalau untuk buku pertama udah pasti halaman pertamanya adalah apa? Yang ini. Untuk buku pertama pasti halaman nomor 1 ya kan? Nomor 1. Nah, nomor 1. Nah, bagaimana untuk buku kedua, volume kedua? Pastinya 1 tambah X dong. Karena 1 halaman pertama, X itu banyak halaman pada volume pertama, tinggal dijumlah jadi ini. Betul ya? Oke, nah sekarang pada volume ketiga, halaman pertama pada volume ketiga itu berapa? Pastinya 1 tambah X ditambah 50 tambah X. Ya, halaman pertamanya volume kedua ditambah banyak halaman pada volume kedua. Sehingga totalnya adalah 51 tambah 2X. Betul ya? Sehingga di sini semua kita bisa dapatkan bahwa jumlah nomor pada setiap halaman pertama setiap volume buku. Berarti ini semua kita jumlah 1 tambah X tambah 51 tambah 2X. Rupanya kita akan dapatkan nilainya berapa? 1709 gitu ya. Sehingga kalau kita jumlah ini kita dapat berapa? 1 tambah 1 tambah 51 berarti 53 ya. Ditambah 3X ya sama dengan 1709. Berarti 3X sama dengan 1709 dikurang 53. 3X. Maka 3X sama dengan, nah ini berapa? 6. Ini 5, 7, 1. Ya. Berarti X sama dengan 1756 dibagi 3. Oke, sorry ya, ini saya salah di perhitungan ini harusnya 1709 kurang 53 harusnya ini 16 ya, 1656 ya. Oke, sehingga kita dapatkan ini 1656. 1656 per 3 sama dengan, nah ini berapa? 1656 bagi 3, 5, 15, 15, 5, 2 ya, 552. Oke, kita dapatkan nilai X-nya 552. Oke, setelah dapat nilai X, yang ditanya apa? Dan N adalah halaman terakhir. Oke, halaman terakhir. Halaman terakhir berarti maksudnya volume ketiga ini ya. Volume ketiga ya, halaman terakhir. Oke, jadi kalau mau cari halaman terakhir gimana? Jadi, halaman terakhir otomatis yang volume 3, buku volume ketiga itu gimana? Pastinya ini nilai ini ditambah yang ini. Tapi ingat harus dikurang 1. Ya. Karena jika ini ditambah ini saja, maka ini akan menjadi halaman pertamanya untuk jika ada volume 4 gitu ya. Ya kan? 1 tambah X akan jadi halaman pertamanya si volume kedua. Jika 1 tambah X tambah 50 tambah X akan menjadi halaman pertamanya volume 3. Jadi kalau halaman terakhir berarti kamu tambah ini, tapi kamu kurang 1. Gitu ya. Karena kalau kamu tambah saja itu akan menjadi halaman pertamanya untuk buku volume selanjutnya jika ada volume 4. Ya. Jadi harus dikurang 1. Nah ini halaman terakhir volume 3 itu sama dengan, ini saya kali dulu kali ya, ini 3 kali 25 ya, berarti 75 tambah 3/2 X gitu ya, tambah 51 tambah 2X, ingat dikurang 1 ya, dikurang 1 sama dengan berapa ya, karena ini yang akan ditanya ini adalah nilai N gitu ya, N gitu ya, maka N sama dengan, oke, N sama dengan ini 75, ini langsung aja 51 kurang 1 kan 50. 75 tambah 50 itu 125 ya, 125. Kemudian ini oke, tulis dulu deh.
3 per 2x tambah 2x atau tambah 4 per 2x ya, lebih gampang. Nah ini nggak rapi saya nulisnya, sorry. Nah maka n-nya sama dengan 125 tambah ini tinggal ditambah jadi 7 per 2x. X-nya tadi dapat 552 sehingga n sama dengan 125 tambah ini kita coret jadi berapa? Jadi 276 ya, 276. Maka 125 tambah 276 kali 7. 276 kali 7 24, ini 49 tambah 4 53, 14 tambah 5 1932. 1932. Maka n sama dengan 1932 ditambah 1257 502 2057. Oke, 2057. Hampir selesai, tinggal kita faktorisasi prima. Lihat 2057 ini kelipatan 2 udah nggak mungkin karena diganjil. Kelipatan 3 tidak. Kalau kelipatan 3 tinggal jumlahin digitnya ya. 2 tambah 7, 7, 7 tambah 7, 14 ya. Tidak bisa juga. Oke, kelipatan 7 tidak. Kelipatan 7 coba kita bagi dengan 7. Ini 2, 14, 65 gitu ya. 9, 6, 3 berarti 27. 27 bagi 7 tidak bisa juga. Oke, sekarang kita coba 11 ya. 11 juga nggak bisa karena selang-seling nggak bisa. 2 tambah 0 kurang 5 tambah 7 ya. Berarti nggak bisa juga ya. Kemudian 13 ya. Ini bisa sampai berapa nih? Coba kita coba 13 75 ya, 6 mungkin enggak, 5 kelewatan enggak? Oh 5 bisa ya, 5 berarti ini 6 5 10 7 107 ya. 13 ini bisa berapa coba? 8 kali 13 104, enggak bisa juga ya. Oke, kita coba sekarang, kita coba berapa? 17. 2057 dibagi 17 ya. 1 17 35 ini berarti 2 34 17. Nah, bisa nih ya. Jangan takut mencari ya. Sebenarnya kita harus ada batasnya untuk mencari. Nanti akan saya jelaskan. Nah, kita dapat 17 ya, berarti 2057 ini sama dengan 17 kali 121. 121 itu apa? 121 itu 11 kuadrat ya kan? Nah, faktor prima terbesar dari n yang notabene-nya adalah 2057 itu adalah 17. Oke, jadi jawaban untuk nomor ini adalah 17. Oke. Ya, untuk nyari ini sebenarnya gimana cara untuk nyari ini? Jadi caranya sebenarnya gini, ada namanya nanti teori Eratosthenes ya. Eratosthenes itu kita caranya gini. Kamu akarkan 2057 ya. Kamu akarkan kira-kira berapa? Nah, misalnya kalau kita akarkan ini kita bisa dapat berapa nih? 2057 kalau diakar-akarkan kira-kira ini, kalau diakarkan kira-kira akarnya 45 ya, 45 something. Nah, artinya kamu hanya perlu bagi dia dengan bilangan prima saja di bawahnya 45. Jadi seandainya 17 gak bisa ya, kamu coba sampai berapa lagi? 19 ya. 19, 23, 29, 31, bilangan-bilangan prima lain 37, 41 ya, 43. Nah, udah stop aja sampai sini, jangan sampai 47. Karena teori Eratosthenes mengatakan bahwa jika kamu bagi sampai batasnya di 45 nih, akarnya ini ya, 45, dan kamu bagi dengan bilangan primanya, nggak ada yang bisa membagi bilangan 2057 ini, artinya 2057 ini prima. Jadi batasnya sampai situ aja. Mungkin ini secara singkat saya aja, nanti saya akan kasih video khusus tentang teori Eratosthenes ini ya. Oke, sekian dulu video untuk soal ini.
Oke, jangan lupa like, subscribe jika video ini sangat membantu bagi kalian yang sedang berjuang dalam Olimpiade. Oke, see you again in next video.